Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih dalam kondisi terbaik, kondisi di mana kita mampu untuk menjalankan peran-peran kehidupan kita dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bakat connectedness. Ini berada pada wilayah relating talents, artinya ini bakat yang terkait dengan keterhubungan kita dengan orang lain, dengan kondisi luar. Apa itu bakat connectedness? Bakat yang menjadikan si pemilik bakat dominan itu merasakan bahwasanya ada kehadiran di luar dirinya yang menjadi penentu dari suatu kejadian. Sehingga orang-orang connectedness ini selalu berpikir sebab akibat. Artinya, ketika ada suatu kejadian, ia akan mampu memikirkan, melihat pasti ada penyebab di belakangnya, atau pasti ada akibat yang akan datang. Sehingga apapun yang ia rasakan, yang ia dapatkan, ia mencari keterhubungan dengan baik itu penyebab maupun akibat yang akan datang. Dan itu kadangkala tidak bisa dilogika secara realistis. Artinya ia yakin saja ada kekuasaan dari Sang Pencipta atas semua yang terjadi di muka bumi ini. Orang-orang dengan bakat connectedness, ia karena mampu melihat keterhubungan itu dengan keyakinan dirinya, apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, ia tidak terlalu euforia berlebihan. Artinya ia ketika dihadapkan dengan musibah, ia tidak mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Begitu pula ketika ia diberikan sebuah kebahagiaan, dia tidak meluapkannya dengan yang berlebihan. Nah, orang-orang dengan bakat connectedness ini memang ia dekat dengan konsep-konsep keagamaan, khususnya agama Islam, karena tidak hanya yang bisa dilihat itu yang benar dan yang bisa diukur dengan materi itu benar, tetapi kebenaran itu juga adanya keyakinan. Nah, orang-orang bakat connectedness misalnya dalam kondisi pandemik COVID-19 seperti ini, ia akan mencari keterhubungan hikmahnya, sehingga ia cenderung lebih bijak dalam menyikapi perubahan, dalam menyikapi kejadian, dalam menyikapi sesuatu yang tidak disenangi, ia akan lebih bijak. Nah, orang-orang bakat connectedness ketika Anda memilikinya, bukan berarti tidak memiliki rasa sedih ketika dihadapkan dengan ujian, tetapi selalu mampu untuk mencari keterhubungan dan mencari sisi baik di balik dari ujian yang menimpa kita. Nah, itu orang-orang dengan bakat connectedness. Anda yang bergaul dengan si pemilik bakat connectedness akan merasakan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, dan apa yang dijalani dalam hidupnya itu sangat bijak sekali, gitu. Bijak dan selalu melihat dari sisi yang terbaik, sisi positif, sisi keterhubungan antara kejadian yang ia alami dengan sebab dan akibat nantinya. Teman-teman, ketika orang-orang bakat connectedness kemudian ia memiliki bakat yang lain seperti communication, maka ia akan mampu bertutur dengan cara-cara yang bijak, mampu menyampaikan ucapan dengan ucapan-ucapan yang menjadikan orang lain tenang, nyaman, damai. Karena dia punya kemampuan communication, punya bakat communication, dan dia memiliki bakat connectedness. Begitu pula ketika dia punya bakat connectedness, kemudian ia punya bakat learner dan intellection, maka ia akan menjadi seorang filosof. Kata-katanya dalam, kata-katanya itu menjadikan orang lain itu harus mengernyitkan dahinya untuk memahaminya, dan itu sangat bijak begitu. Dan dia senang belajar orang-orang seperti ini, maka ia akan menjadi seorang filosof.
ketika dalam hal berproses, dia senang membaca, ia senang memahami kondisi-kondisi di luar dirinya, dan ia mampu melihat itu dengan sisi positifnya. Itu orang dengan bakat connectedness. Nah, orang-orang bakat connectedness ini ketika dia berada pada wilayah pendidikan, misalnya menjadi guru, misalnya menjadi pemandu, coach, dan yang lainnya, ia akan memandu, akan mendidik murid-muridnya tidak hanya pada wilayah materi yang terlihat, tetapi ia mampu untuk memberikan nasihat-nasihat, memberikan semacam perumpamaan begitu ya. Menarik, dan memang Anda akan merasa tenang ketika berada pada atau memiliki teman yang connectedness. Dan Anda yang pemilik bakat connectedness akan lebih cenderung tenang, kemudian lebih damai dengan kondisi-kondisi yang secara akal kadang tidak kita inginkan. Tetapi karena kita memiliki bakat tersebut, kita mampu mencari keterhubungan. Meskipun ketika kita tanya kepada si pemilik bakat connectedness, kok bisa kayak begitu? Dia akan mengatakan, yang penting saya yakin kok dengan tadi. Misalnya hari ini sakit, kemudian ia didoakan orang banyak, kemudian orang tanya pada dirinya, loh, kamu kan orang yang senang olahraga, kamu kan orang yang menjaga kesehatan, makannya terjaga semua, kok bisa sakit? Maka ia cukup mengatakan, mungkin ini teguran dari Sang Pencipta. Ya, kata-kata seperti itu kadang-kadang tidak memerlukan bantahan lagi. Ia sudah meyakini ada keterkaitan, mungkin ada teguran. Ketika secara medis dan yang lainnya mendukung dia untuk sehat, tapi ternyata dia sakit, ia selalu mampu mengambil hikmahnya. Sehingga kita akan mengatakan, itu loh orang yang paling bijak, orang yang mampu mengambil hikmah dari kejadian yang ia alami. Begitu kawan-kawan, itu pemilik bakat connectedness. Nah, ketika kita bakat connectedness itu di bawah atau berada pada wilayah non-dominan, yang terjadi kadang-kala memang kita tidak begitu yakin keterhubungan tersebut. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebijakan, kemudian rasa damai, ya kita bergaul dengan orang connectedness, kemudian kita bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan kondisi yang kita alami dan kita belum bisa menghubungkan secara langsung. Semoga bermanfaat untuk kita, semoga bermanfaat juga untuk banyak orang. Demikian, selamat menjadi diri yang otentik, mencari tahu di mana bakat kita adalah bagian dari cara kita untuk bisa maksimal menjalankan hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.